ini kita ngobrol lagi sama Bung Rocky. Ini kelihatannya cerah banget ya, cuacanya di Sentul ini tempat Bung Rocky ya. Ya, di Sentul cuaca lagi baik-baik, lagi bagus-bagus nih dia. Iya, iya. Oh. Wah, di kejauhan tuh Gunung Salak tuh ya, Bung Rocky ya. Yes. Ya, 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 ya. Jadi kita hidup dalam dua dunia, Ah, dunia alam dan dunia uh, politik yang kadang-kala berseberangan. Ada keindahan di pagi hari, tapi ada keributan di Jakarta. iya. Saya lagi apa berpikir memang nggak enak ternyata jadi presiden itu ya, Bung Rocky kan. Karena kata Pak Jokowi itu semua kok kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Ada partai nggak lolos eh, pemilu, Pak Jokowi yang disalahin. Terus ada partai nggak bisa koalisi gitu, Pak Jokowi yang salah. Dan juga yang lebih berat lagi ada capres tidak dapat tiket yang disalahin Pak Jokowi juga gitu. Kok semua jadi serba salah ya jadi Pak Jokowi ini ya. Ya, saya prihatin juga nih, kenapa semua disalahin Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi itu udah mau lengser, jadi udahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang tuh. Tapi yang jadi soal, kenapa juga Pak Jokowi baper terus tuh, ya diemin aja kan. Kan tetap terbaca bahwa Pak Jokowi kok gelisah tuh. Artinya Pak Jokowi tiap hari mantauin orang yang menyalah-nyalahkan dia kan. Jadi nggak usah dipersoalkan itu karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu, masih ada isu macam-macam perpanjangan penundaan segala macam. Pak Jokowi diam aja tuh, jadi orang mau ganggu sebetulnya Pak Jokowi. Nah, gangguan itu nggak usah dijadiin baper oleh Pak Jokowi. Yang kedua, sistem politik itu memang dimaksudkan untuk saling mengganggu kan itu tanda awal dari reformasi begitu. Tapi ini kan gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ya karena anggota KPU kan anggota partai politik yang pemilihannya bukan anggota partai politik, maksudnya sponsornya kan partai politik. Itu kan kita tahu proses-proses DPR itu kan tukar tambah semua tuh. Jadi terlihat bahwa KPU itu dari awal memang partisan. Nah, itu yang dikritik orang. Kenapa yang sana dilolosin, kenapa yang ini nggak dilolosin? Kan akhirnya soalnya adalah kalau Pak Jokowi bilang KPU itu independen, itu sama dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi independen. Dalam prakteknya nggak begitu. KPU juga dalam prakteknya nggak begitu kan. Kan kita ngerti itu. Lain KPU zaman awal ada Pak Rudini, Buyung Nasution, gengnya akademisi ada di KPU. Itu betul-betul dia nggak dapat pesanan dari partai politik. Kalau sekarang semua anggota KPU pusat maupun daerah itu menerima pesanan partai politik. Itu intinya. Itu soal partai politik ya. Tapi bagaimana dengan soal partai koalisi dan juga capres? Wah, yang ini jauh lebih serius nih, capres yang nggak dapat tiket, partai gagal koalisi juga Pak Jokowi. Kelihatannya satu satu paket ini lah ya. Partai gagal gagal koalisi dan ada yang tidak jadi capres itu satu paket itu. Ya sama juga kan calonnya Pak Jokowi juga belum dapat tiket kan, Ganjar belum dapat tiket, Pak Prabowo juga belum karena kan semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang udah punya tiket adalah PDIP, tapi dia nggak punya supir kan itu masalahnya. Jadi semua hal kalau kita banding-bandingkan itu walaupun lagunya jangan dibanding-bandingkan. Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan dia melulu tuh. Ya karena dari awal orang nggak lihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek pemilu ini. Kalau Pak Jokowi teguh hatinya dari awal dia bilang saya tidak ingin intervensi pada siapapun. Jadi kalau Pak Jokowi bilang dia nggak intervensi, bahwa dia endorse semua orang kok itu kan dia intervensi. Kan sebetulnya Pak Jokowi suka lupa ingatan gitu atau lupa akal atau ketinggalan akal tuh. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang nggak persoalkan KPU, partai, tapi Pak Jokowi favoritiskan Ganjar, itu udah intervensi. Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi. Pak Erlangga, jadi semua Pak Jokowi lakukan itu ya ditiru aja oleh orang. Nah, ini kan menarik. Mestinya kalau tadi ada bilang mesti santai ya. Dulu saya ingat kalau di Orde zaman Orde Baru itu ada satu menteri yang suka benar suka joke gitu namanya Pak Domo dulu. Kan dulu ada SDSB ya gitu dia SDSB itu judi ya dulu kan dia sebenarnya. Kemudian tapi disingkatkan dia Sudomo datang semua beres.
dan kemudian oleh lawan politiknya disebut sudah datang semua jadi bencana. Nah kan gitu. Bahkan diplesetin lagi sama anak-anak pikir yang kemudian ditangkap. Iya. Soeharto dalam bencana, SDSB, Sudomo dalam bencana, segala macam seperti itu. Tetapi pada waktu itu ya memang terlihat bahwa Presiden Soeharto mengendalikan tuh. Walaupun kemudian berantakan di ujung pemerintahnya. Sekarang Pak Jokowi tidak lagi mengendalikan kan. Karena Pak Jokowi merasa bahwa kalau ada grip dari awal, orang nggak akan kasak kusuk untuk nyari koalisi segala macam. Kan ini kasak kusuk yang dibuat justru dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kasak kusuk untuk cari calon dia, pengganti dia tuh. Maka diatur orang yang lain nggak boleh kasak kusuk kan. Itu nggak adilnya di situ kan. Kan semua orang tahu bahwa Ganjar itu adalah anak emas dari Pak Jokowi, sehingga Ibu Mega cemburu. Ganjar dididik oleh Ibu Mega, kenapa diajukan oleh Pak Jokowi tanpa izin Ibu Mega? Itu tertib partai nggak ada tuh. Jadi Pak Jokowi dari awal sudah melakukan politik intervensi. Itu poinnya tuh. Lalu sekarang mulai sebarin lagi ketakutan, jangan ada politik identitas segala macam tuh. Ya itu artinya ditujukan pada Muslim, ditujukan pada Anies tuh. Kalau ditanya siapa yang akan ambil keuntungan dari politik identitas, Pak Jokowi nggak bisa tunjuk. Kan Pak Jokowi terangkan dalam pidatonya, politik identitas berbahaya bagi negara, akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Apakah Pak Jokowi tahu bahwa politik identitas itu dari awal memang melekat pada bangsa ini tuh? Yang akan merusak siapa tuh? Ya Kartosuwiryo, Aidit, siapa lagi itu? Jadi sekali lagi ini Pak Jokowi, pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia, apalagi sejarah politik Indonesia itu minim sekali, sehingga dia mudah untuk dihasut oleh orang-orang dekat dia. Nah, para penghasut ini yang mengambil keuntungan dengan menuliskan poin Pak Jokowi nanti kalau pidato sindir Amin Rais ya, sindir Anies Baswedan segala macam kan. Walaupun nama itu nggak disebut, tapi kita tahu yang disindir-sindir Pak Jokowi kan orang-orang itu juga yang adalah musuh dari istana. Memang dimusuhin istana kok. Ya, ya, nggak ya. Ini kan meskipun tanpa menyebut nama Pak, publik paham gitu. Tetapi ini yang ngomong ini kan presiden. Orang jangan kemudian malah menafsirkan jangan-jangan ini sinyal gitu ya. Kenapa Pak Jokowi kok bicara soal kalau partai gagal koalisi nanti presiden yang salah, istana yang salahkan, Jokowi yang salahkan, ada kekuatan besar yang disalahkan. Kalau calon presiden nggak dapat tiket, nanti yang disalahkan itu Jokowi juga gitu. Orang kan kemudian pasti langsung mengkaitkan ini soal koalisi tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan kemudian yang disebut capres yang tidak dapat tiket itu Anies kan gitu. Ya Pak Jokowi punya tangan di mana-mana tuh, pada partai yang udah berkoalisi pun Pak Jokowi bisa acak-acak gitu. Dengan kemampuan dia untuk memperlihatkan tangan-tangan KPK, tangan-tangan kejaksaan, tangan apa aja kan. Kan Pak Jokowi tangannya banyak itu, dan dia lupa tangan mana yang dia lagi pakai untuk ngobok-ngobok, tangan mana yang dia pakai untuk ngelus-ngelus, dia lupa juga tuh kan. Jadi yang terjadi kan itu. Jadi udahlah itu hal yang kita anggap Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sebagai negarawan. Kalau negarawan dia datang dengan petunjuk-petunjuk masa depan. Ini dia sibuk terlibat dengan kasakusuk tuh, negur semua orang, wanti-wanti Bawaslu, wanti-wanti KPU. Ngapain? Kan kalau dibilang KPU udah netral, nggak bisa diintervensi, ya nggak usah ngomong dong. Kan itu masih dikasih tahu Bawaslu, hati-hati ya, perhatikan tuh, ini koalisi. Langsung tunjuk aja siapa yang politik identitas. Ngapain ngaturin Bawaslu tuh? Itu soal begituan kan orang anggap apa sih ini, kayak orang cengeng atau baper tuh, campur aduk. Padahal sebetulnya beliau harus tumbuh sebagai negarawan. Saya nggak salahin Pak Jokowi karena memang pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas. Orang-orang di sekitarnya yang ngompor-ngomporin tuh. Jadi marahin orang-orang yang ngompor-ngomporin itu karena faktanya lain Pak Jokowi itu. Pak Jokowi harusnya mulai bertapa tuh, memperhatikan bahwa oke, di dalam politik sebaiknya semuanya diajukan untuk bersaing tuh. Jangan ada yang tertinggal tuh. Yang karena itu istilah politik identitas sudah berkali-kali saya terangkan, itu ngaco tuh istilah politik identitas. Nggak ada di dunia ini yang namanya politik identitas. Yang ada politik of recognition, multikulturalisme. Jadi kemampuan tim di belakang Pak Jokowi untuk supply konsep juga salah. Kan orang beridentitas itu nggak ada soal. Identitas jadi masalah kalau dia langsung terkait dengan signifikansi politik. Kan itu intinya.
Padahal kita memang dari awal Pancasila itu isinya politik identitas semua tuh. Ketuhanan yang Maha Esa tuh itu pasti identitasnya Muslim. Eh, Agama-agama lain iya, tetapi kan yang signifikan adalah Islam tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti unsur sekuler ada di situ tuh. Karena pro humanisme itu, persatuan Indonesia, nasionalisme, politik identitas, kerakyatan, segala macam itu, keadilan sosial itu ada unsur sosialisme di situ. Jadi kalau Pak Jokowi kurang paham, sebaiknya tahan untuk berkomentar. Nanti orang anggap bahwa Indonesia ini diasuh dengan pikiran oleh pendiri bangsa, tiba-tiba seluruh konsep itu berantakan hanya karena nggak paham penggunaan istilah itu. Jadi kata politik identitas hilangkan aja tuh. Dan itu menjelekkan diri sendiri sebetulnya. Karena Pak Jokowi juga membawa identitas tertentu kan. Ya. Itu identitas yang udah ditempelkan. Pak Jokowi diasuh oleh oligarki. Sekarang oligarki jadi identitas politik baru tuh, karena mampu mengatur. Ya, oke. Tapi kan sudah ada jadi semacam pemahaman yang sama di publik, jadi pakem yang baku bahwa kalau ada pernyataan presiden itu harus diartikan terbalik, kan gitu ya, Bung Rocky. Nah, dalam soal ini, bukankah kemudian jangan-jangan orang bilang, ya, oh ternyata memang sudah mulai ada ini yang ini semacam sinyal dari Pak Jokowi, memang ada capres yang bakal nggak dapat tiket nih, gitu. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sejak awal sudah memberikan sinyal, bukan saya loh ya, atau jangan tanya saya, tidak tahu ya, kok saya tanya saya gitu kira-kira. Tiket itu baru bisa resmi kalau udah diucapkan oleh KPU bahwa ini calon presiden. Ngapain Pak Jokowi di awal udah mulai kasih sindiran bahwa oh nanti kalau ada nggak dapat tiket itu artinya direncanakan supaya Anies nggak dapat tiket misalnya tuh, kan gampangnya begitu. Padahal Ganjar juga susah dapat tiket, demikian juga Pak Prabowo, semuanya susah dapat tiket. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ada seseorang yang bakal nggak dapat tiket, artinya yang lain akan dapat tiket. Lalu orang mulai berpikir kalau begitu udah diatur dong bahwa yang dapat tiket hanyalah koalisi Jokowi. Kalau di oposisi nggak akan dapat tiket, akan dikerjain kemana-mana. Anies bisa dapat tiket dari siapa? Nggak mungkin dapat dari PKS. Kalau PKS kemudian ditarik oleh Gerindra untuk koalisi misalnya. Nggak mungkin dari Demokrat. Kalau Demokrat menuntut AHY jadi wakil presiden. Kan semua itu analisis para pakar, bukan Pak Jokowi yang nentuin. Itu soalnya tuh. Jadi seolah-olah Pak Jokowi ditakut-takutin. Sekarang aja Pak Jokowi ucapin, tim Pak Jokowi ini betul-betul brengsek sebetulnya tuh. Saya ucapin kata brengsek dengan muka tersenyum ya, supaya nggak dianggap menghina. Atau ngaco lah itu. Apa bedanya brengsek dengan senyum dengan nggak senyum, apa bedanya? Ya kalau saya bilang brengsek, itu seolah-olah saya mau maki, enggak, saya cuma ini brengsek aja, itu semacam candaan anak Jakarta, lu brengsek amat sih lu. Itu feeding dong presiden dengan peta yang bagus tuh, masa presiden kelihatan reaksioner tiap hari kan, jadi presiden juga kan bereaksi terus kan, ngapain, sehingga nggak ada yang dia pikirkan tuh, lama-lama ibu kota IKN dia lupain pula tuh, padahal itu yang jadi tugas pertama presiden, harus memastikan IKN itu jalan, karena IKN harus jalan maka siapapun jadi pengganti Jokowi harus mampu meneruskan itu. Mestinya itu Pak Jokowi bilang tuh. Jadi siapapun, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, atau mau setan belang segala macam, tetapi mesti ada jalan, ada ide itu pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sekedar bereaksi, orang anggap Pak Jokowi nggak punya visi tentang Indonesia. Dan bahaya seorang presiden tanpa visi ya. Iya itu. Masa di mana presiden di dunia yang ngutak-ngatik soal koalisi partai lain, ngutak-ngatik soal pencalonan presiden yang akan beroposisi dengan beliau, kan biasa aja. Jadi etika politik harusnya Pak Jokowi, saya ntar lagi lengser, karena itu saya serahkan pada generasi baru, saya serahkan pada sejarah, atau bahkan dia bisa bercanda itu kalau ada masalah silakan tanya pada rumput yang bergoyang, kira-kira begitu lebih enak kan. Kalau ini kan dia langsung merasa kena tuh bahwa disalah-salahin. Emang menyalahin siapa? Salah menterinya. Kan presiden sendiri bilang kalau ada kesalahan itu tanggung jawab saya karena sistem presidensial. Nggak ada kesalahan menteri itu. Jadi nggak ada kesalahan KPU. Yang ada kesalahan dia. KPU di bawah presiden itu jelas itu bahwa statusnya independen. Iya, tetapi dalam sistem presidensial tangan presiden itu bisa kemana-mana. Dan apalagi nggak ada oposisi, lalu orang anggap ya berarti presiden kendalikan sendiri. Kan salah presiden sendiri. Kalau ada oposisi, nggak mungkin orang salahkan presiden. Orang akan salahkan oposisi tidak mengontrol presiden.
Justru karena nggak ada oposisi, maka seluruh kebijakan negara yang ngaco akan diarahkan telunjuk rakyat pada presiden. Itu konsekuensinya. Yes, oke. Jadi Pak Jokowi jangan baper. Tapi juga itu kita juga mulai waspada karena kalau ada Pak Jokowi bilang begitu, kita mesti mengartikan secara sebaliknya. Dan jangan salahkan kita karena itu sudah terbukti berkali-kali. Itu juga jadi apa ya? Sudah proven lah itu ya. Ya, itu artinya ada pretext Pak Ya. Jokowi ngomong, artinya Aha. siap-siap Anies itu untuk dihalangi itu. Jadi Anies ya bakal nggak dapat tiket, kira-kira begitu Yes, yes, yes. maksudnya. Cuman Oke. diputer-puter kiri kanan, padahal operasi dari tim Pak Jokowi udah jalan tuh Ya, untuk ya. makanya Anies dapat tiket. Nah, itu orang baca begitu tuh. Bukan Oh. kita ingin supaya politik ini jadi semacam tukar tambah yang dangkal, tapi kita ingin supaya Pak Jokowi justru dorong Anies supaya dapat tiket, supaya ada penantang Ganjar. Kan nggak enak kalau orang tahu bahwa yang lain nggak boleh menantang itu, karena yang petahana yang nunjuk calonnya itu memang kapasitasnya kurang. Kan kita ingin persaingan itu betul-betul tajam, betul-betul bermutu tuh. Jadi Ya. jangan ucapkan ada yang nggak bakal dapat tiket. Mestinya Pak Jokowi bicara sebagai negarawan, saya ingin dan saya mendorong supaya semua dapat tiket, supaya demokrasi kita betul-betul pesta rakyat. Kan begitu Mas harusnya. Yes. Oke. Bahwa kemudian publik menampilkan sebaliknya itu urusannya publik gitu. Ya itu udah nggak bisa diubah tuh, karena orang udah nggak, kalau Jokowi ngomong begini artinya bukan begini gitu. Oke, baik, Bung Rocky. Siap-siap ada sinyal, ada capres yang tidak dapat tiket. Berarti begitu ya, kita bisa bisa Ya simpulkan itu gitu judulnya ya. begitu. Ya, Oke. apa capres yang dapat tiket? Nah gitu. Yes, dan buat kita sebenarnya kalau semua capres itu pengen dapat tiket ya dimulainya dengan Memang kita dari 0%. awal supaya Yes. dapat tiket semuanya dinolkan dulu. Ya. Oke. Tiketnya sekarang dimonopoli calo tuh, karena Iya, ya nggak. Pak Jokowi kalau dukung 0%, Pak Jokowi akan dicurigai, ya. Begitu. Ya. Yes. Oke. Oke. Thank you.